Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga babak semuanya dijauhkan dari marabaya, amin. Semoga dipermudah segala urusannya sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat sampean semuanya dimanapun sampean bekerja. Saya selalu mensupport channel iki, saya delok video di channel iki, komen nggak komen, like nggak like, share nggak masalah. Saya penting support. Semoga sampean semuanya rezekinya barokah selalu dan semoga sampean sehat selalu di perantauan Mbak, amin ya robbal alamin. Nah, menemani hari Senin yang dimana pasti banyak banget kerjaan. Hari ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus kawan kita, dan silahkan ditonton video ini sampai habis. Semoga iki ada manfaatnya, dan ini adalah pembahasan dari channel ini buat sampean semuanya. Oke Mbak, kita bakal memulai cerita nih. Jadi iki ada kejadian hari Minggu tanggal 17 November 2024 di BNI KOSWB. Jadi di Bank BNI KOSWB sana. Nah, aku mendapatkan cerita ini di sebuah grup. Jadi Mbak E yang kehilangan barang berupa HP iki menulis status Mbak neng gene grup PMI Hongkong bahwa dia iki selain caption, dia juga mengirim foto di grup tersebut. Nah iki Mbak, jadi captionnya dia iki bilang kalau dia kehilangan HP dan dia tuh melingkari bahwa pencuri ini loh yang pakai baju warna hitam, pakai masker warna putih. Jadi ditunggu itikat baiknya, seperti itu statusnya Mbak E atau captionnya Mbak E. Jadi intinya di dalam status dia memberitakan kehilangan HP, kemudian dia masih berbaik hati untuk si pencuri atau yang ngambil itu mengembalikan, seperti itu. Nah, setelah dia bikin status, kemudian sorenya iki ada informasi dari direktur BNI bahwa tadi sore si pelaku yang mengambil HP Mbak E iki sudah terciduk. Jadi intinya sudah tertangkap pelakunya. Apakah pelaku ini mengembalikan secara langsung atau memang pihak dari staf BNI, Bank BNI kui menghubungi si pelaku? Karena rata-rata kalau ke Bank BNI ini biasanya pertama nabung ya Mbak, nabung, kemudian yang kedua permasalahan dengan bank Anda, atau mungkin biasanya di situ pembayaran paspor kan langsung ke Bank BNI. Ada beberapa hal ketika kawan-kawan itu ke Bank BNI. Nah, secara otomatis kan data-data sampean masuk nih dari nomor telepon sampean, kemudian alamat majikan. Secara langsung gue bisa ditinjau Mbak, kalau yang ngambil ini loh pakai masker ini loh. Nah, nanti pakai masker ini ke situ ngapain sih? Oh, mau nabung. Jadi di situ pasti ada alamat majikan, ada nomor telepon. Jadi bisa dicek Mbak. Jadi jangan sekali-kali Anda melakukan pencurian di sebuah gedung, karena dipastikan kui ada CCTV, termasuk CCTV di dalam Bank BNI. Kui pasti ada Mbak. Dan pihak dari Bank BNI kui pasti tahu data-data sampean, karena sampean ke situ ki pasti nguruskan sesuatu hal yang menyangkut data sampean. Jadi kalau sampean mencuri, sama aja sampean menggali kubur sampean sendiri, dan untung kui dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan urusannya panjang. Mending Anda masih dimaafkan. Kalau Anda mengulangi lagi, dipastikan penjara menanti Anda. Jadi di dalam kasus ini belajar Mbak, bahwa nggak sembarangan untuk ngambil barang yang jelas-jelas kita tahu ini pasti ada CCTV-nya. Jadi jangan sekali-kali ngambil atau nyuri
di sebuah gedung, baik itu gedung orang lokal maupun gedung berbasis milik Indonesia. Karena ketika di gedung kuwi ya rata-rata ono CCTV nih Mbak. Kalau ada CCTV-nya kuwi pasti sampean ketahuan. Sampean bisa terindikasi dari raut wajah sampean, dari pupil mata sampean. Kalau sudah seperti itu, sampean pasti bakal ditangkap. Begitu juga ketika sampean melakukan perampokan di negara Hong Kong, sampean duduk di taman ya. Kan ada kasusnya dulu ya, di mana perampok ini setelah melakukan perampokan dia duduk-duduk di taman nih sama geng-gengnya dia di hari libur. Dan polisi langsung menggerebek mereka nih. Karena polisi mengidentifikasi bahwa mereka kuwi lo gerombolan pelaku yang sudah dicurigai karena melakukan perampokan di negara Hong Kong. Jadi iki negara Hong Kong Mbak, bukan Indo yang dimana CCTV kuwi terbatas. Rata-rata kalau di Indo kuwi pasti rata-rata kalau di Hong Kong kuwi pasti banyak CCTV. Jadi lek sampean mau panjang tangan, lek gampang malingan, mau nipu, kuwi urungkan niate sampean. Karena pasti ketahuan penjara, kecuali sampean nyuri nih kuwi ning gene taman. Kalau di jembatan kuwi masih mending Mbak, karena di sana pasti juga ada CCTV. Tapi kalau di taman kayak lapangan Victoria, kuwi di lapangan kuwi nggak ono CCTV. Sampean mau nyuri, sampean mau nyopet, sampean mau pukul-pukulan, nggak ada orang yang tahu kecuali ada orang yang lihat pakai mata sendiri Anda telah melakukan pencurian. Tapi walaupun dia melihat Anda mengambil dompet, mengambil HP, orang ngira itu milik Anda. Jadi kalau mau mencuri, lihat kondisi, lihat sikon di mana Anda mencuri. Jelas ketangkep toh Mbak. Untung aja sampean menyerahkan diri, mengembalikan HP dari sesama orang Indo. Wong HP harganya berapa sih Mbak? Wong harganya 700 loh, udah dapat second yang bagus. Bahkan ketika sampean kuwi ada uang 1000, sampean bisa beli second merek iPhone juga ada. Atau mungkin ketika sampean mau maling HP, mau sampean jual atau bagaimana, atau sampean butuh duit nih karena sampean terdesak ekonomi. Kalau sampean seandainya terdesak ekonomi, yo kerja part time. Membahas kasus yang kedua. Jadi silakan disimak karena di sini ada pelajaran dan ada pendidikan dan juga bagaimana kalau seandainya kita di posisi yang sama. Jadi ceritanya gini kan kawan. Kemarin kan ada angin sampai levelnya 8, yaitu T8 kan. Nah, paginya kui masih T3. Kemudian jam 10-an lebih levelnya naik Mbak dari T3 kemudian ke T8. Nah, iki ada peristiwa yang menyedihkan Mbak, yang dimana salah satu temen nih sampean PRT asal Indo iki diinterminate oleh majikannya. Jadi disuruh keluar itu hari oleh majikannya Mbak. Perkaranya apa sih Kak, kok sampai dia diintermit oleh majikan itu hari? Cuman gara-gara telat bangun, selisihnya 3 menit kan kawan. Jadi biasanya Mbak bangun jam 7 lah, atau jam 6 lebih 30. Tapi Mbak bangun jam 6 lebih 33 menit. Jadi selisih terlambat 3 menit. Terlambat 3 menit Mbak Ekwi diintermit oleh majikane. Karena kita tahu hari itu pasti hujan, pasti angin. Nah, karena hujan, angin, ini membuat suasana hati kita tidurnya pasti nyenyak Mbak. Iya kan? Nyenyak kan? Karena mungkin sampai juga mengalami kalau angin kemudian hujan atau T lah, T level 3, level 8, pasti sampai juga ada yang telat. Ya paling enggak
telate seberapa jam lah, 10 menit lah. Iki mbak cuman 3 menit mengetahui PRT-nya iki telat, si majikan iki langsung memutuskan kontrak kerja secara intermediate sama mbak langsung disuruh keluar. Padahal kondisi nih di luar kui jelas angin, hujan karena level T3. Karena mbak iki nggak ada persiapan dan dia punya koper cuman 1, bajunya lumayan banyak, alhasil baju-baju lainnya kui dikemas pakai plastik mbak, karena nggak ada persiapan. Jadi mbak iki ngotong-ngotong koper sama baju yang taruh di plastik tersebut. Mungkin pertama kali mbak iki ngira bahwa paling majikannya ki pasti gak kerja, terlambat bangun lah. Anaknya mungkin juga seperti itu, terlambat bangun karena nggak sekolah, karena nanti jam 10 kui sudah naik levelnya. Nah karena perkiraan itulah, atau mungkin karena saking nyenyaknya mbaknya terlambat bangun. Tapi sekali lagi majikan nggak mentoleransi sekalipun anda terlambat 1 menit. Atau memang sejak awal bosku nggak senang sama sampean. Kalau majikan sejak awal nggak senang sama sampean, pasti dia bakal cari gara-gara. Gara-gara hal seperti ini dan kui ringan tapi tidak dimaafkan, akhirnya sampean diusir itu hari. Itu dipastikan lah bukan karena masalah bangun terlambat tadi, tapi ada hal yang mungkin sampean nggak disukai oleh majikan sampean. Karena menurut aku perkara kui perkara ringan, perkara yang kurang wajar di dalam pemutusan kontrak kerja. Nah kalau sudah di situasi seperti ini bagaimana sih? Oke, kita bakal bahas mbak. Jadi ketika sampai nih di interminute angin besar, contoh kayak T3, T8, mau ke T8, kawan-kawan bisa minta bantuan agensi. Tapi kalau agensi sampean tidak mau membantu atau sampean mungkin tidak memiliki agensi, kan kami kan sudah di Hongkong lama nih, alhasil sampean cuma numpang proses. Mana mau sih agensi cuma numpang proses, mau mengambil sampean kondisi kuwi T3 atau T8 nggak ada. Bagaimana solusinya kak? Silakan sampean telepon polisi. Karena ketika sampean telepon polisi, dipastikan polisi bakal ngambil sampean mbak. Karena ketika sampean telepon polisi, sampean menganggap bahwa hari itu situasinya nggak aman bagi keselamatan sampean, polisi pasti mau datang. Apalagi sampean kalau rumahnya kui jauh terpencil, kui pasti datang mbak untuk membantu mengangkat barang-barang sampean di tengah keselamatan sampean. Karena kalau sudah T3 mau masuk T8, kendaraan atau transportasi kui berkurang mbak operasionalnya. Contoh kayak taksi yang tadinya 100 jadinya cuma 25. Kemudian siupa ada yang beroperasi, ada yang enggak. Dan bis kui operasi juga dikurangi karena mau menuju ke T8. Jadi solusinya telepono pihak polisi. Iki saran saya. Kemudian bagi mbak-mbak semuanya yang apabila di interminute perkarane sampean bangun terlambat, lapor mbak ke imigrasi. Iki penting banget. Karena menurut aku keterlambatan cuman segitu kui tidak menjadi soal mbak, kecuali majikan sampean kui home maafan. Jadi ketika home maafan itulah sampean harus melaporkan perihal ini mbak. Karena ketika sampean mau mencari majikan lagi, nanti ke depannya pihak imigrasi kui akan mempertimbangkan visa sampean. Jadi kalau sampean mengalami pemutusan kontrak kerja yang gak masuk akal seperti ini, lapor. Karena ketika lapor ya ikui, sampai nanti nih mau cari majikan lagi biar dipermudah visanya turun. Seperti itu. Karena imigrasi tahu alasan kenapa sampean kui di interminute telat bangun cuman 3 menit. Wih gak masuk akal. Kecuali majikan sampean emang dasare homafan, sampean sudah merekod buruk majikan. Nanti kalau ada kejadian yang sama, CC yang lainnya yang berasal dari Indo rekod lagi majikan tersebut. Jadi nanti kalau sudah sampai 3, 4 kali, 5 kali, imigrasi akan mempertimbangkan majikan ini boleh ngambil nggak PRT.
Jadi siapa tahu dengan adanya rekod dari kalian semuanya, majikan itu bisa di blacklist sementara atau diberi peringatan oleh oleh imigrasi seperti itu. Jadi dengan adanya pembahasan ini semoga bermanfaat. Yang pertama jangan maling di tempat umum, dan jika ada sesuatu hal yang terjadi sama sampean, lakukan pemanggilan polisi, minta bantuan polisi jika dianggap kondisi sampean kui membahayakan. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.